Oke, di video kali ini saya khusus akan membahas tentang cara menyusun SKP tahun 2021. Kenapa perlu dibahas khusus? Karena ini adalah waktu transisi penggunaan dari model SKP lama menjadi model SKP baru sesuai Permenpan nomor 8 tahun 2021. Jadi jika Anda ingin belajar tentang cara membuat SKP model baru, bisa dipelajari di Permenpan nomor 8 tahun 2021. Kita langsung saja mulai. Jadi SKP tahun 2021 itu satu semester pertama dari bulan Januari sampai Juni itu menggunakan model lama, kemudian semester kedua dari Juli sampai Desember itu sudah menggunakan SKP model baru. Kemudian nilai antara kedua SKP lama dan baru itu diintegrasikan. Itulah sebabnya saya akan membahas khusus tentang pembuatan atau integrasi antara SKP model lama dengan yang model baru. Oke, kita lanjut saja. Kita bahas pertama dulu cara pengisian SKP model baru menggunakan aplikasi Excel yang saya buat. Ada dua format sebenarnya, yaitu format pertama khusus untuk jabatan pimpinan tinggi atau eselon 2 ke atas beserta dengan pimpinan unit kerja mandiri. Pimpinan unit kerja mandiri itu adalah misalnya seperti kepala OPD, camat, kepala puskesmas, kepala sekolah. Itu yang disebut pimpinan unit kerja mandiri. Jadi itu menggunakan format 1, SKP format 1 JPT pimpinan mandiri. Kemudian format yang kedua itu adalah format untuk selain bukan jabatan pimpinan tinggi mandiri dan eselon 2 untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Sebenarnya ada 3 format, tapi untuk jabatan fungsional tertentu dengan jabatan administrasi itu sama saja formatnya, hanya berbeda di judulnya. Di judulnya seperti ini. Kalau SKP pejabat fungsional judulnya SKP pejabat fungsional, itu hanya beda judul saja, tapi formatnya persis sama. Kemudian untuk pejabat administrasi judulnya SKP pejabat administrasi. Jadi pejabat fungsional dan pejabat administrasi itu sama saja formatnya, bisa menggunakan format yang sama, hanya ganti judul. Oke, jadi kemudian format ketiga ini saya sudah ubah judulnya menjadi fungsional tertentu, jadi khusus untuk fungsional tertentu. Tapi format 2 bisa digunakan oleh fungsional tertentu maupun untuk jabatan administrasi. Jabatan administrasi itu adalah eselon 3 sampai jabatan staf ke bawah. Jadi sekali lagi ada 2 format, jangan sampai salah format. Format 1 untuk eselon 2 ke atas dan pimpinan unit kerja mandiri, misalnya kepala OPD, camat, kepala puskesmas, dan kepala sekolah. Kalau lurah saya tidak tahu persis apakah masuk sebagai kategori pimpinan unit kerja mandiri. Tapi kalau dilihat dari kantornya yang terpisah dan mengelola anggaran sendiri, menurut saya lurah masuk di pimpinan unit kerja mandiri, jadi menggunakan format 1. Selain dari itu, yang lain menggunakan format kedua. Oke, kita langsung saja cara menyusun SKP model baru sesuai Permenpan nomor 8 tahun 2021 untuk jabatan pimpinan tinggi atau pimpinan unit kerja mandiri format 1. Kita langsung mulai. Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk pimpinan tinggi khusus untuk SKP 2021 sama saja semua dengan langkah-langkah jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama kita isi data pribadi di sheet data, kemudian isi data SKP di sheet data SKP, kemudian kalau dia fungsional dia mengisi lagi yang namanya keterkaitan angka kredit, yang ini kalau dia pejabat fungsional. Jadi pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan unit kerja mandiri tetap menggunakan format 1. Oke, kita lanjut. Kalau dia pejabat fungsional beri tugas tambahan sebagai kepala unit kerja mandiri, dia mengisi keterkaitan, kemudian setelah itu
lanjut mengisi isi perilaku. Kemudian isi perilaku itu ada sheetnya, di sheet perilaku seperti ini. Oke, kemudian cetak isi penetapan yang ini, tinggal cetak aja. Kemudian cetak nilai SKP, kemudian cetak laporan, kemudian cetak hasil integrasi antara SKP model lama digabung dengan SKP model baru. Oke, kita langsung ke langkah pertama aja. Oh ya, ini kalau misalnya format Anda rusak atau ingin nonton tutorial ini, bisa klik di link ini untuk download model SKP-nya. Bisa klik link ini yang ada ini, bisa Anda klik, karena setiap saat mungkin ada revisi dari kode program, jadi Anda bisa setiap saat bisa download update formatnya dari link-link yang saya sertakan ini. Oke, kita lanjut ke tahap pertama, pengisian data pribadi. Seperti ini modelnya. Kita isi nama, sudah biasa lah ya, isi data pegawai yang dinilai, namanya, NIP-nya, golongan keluarga, jabatan, unit kerjanya, dan seterusnya sampai atasan pejabat penilai. Nah, kemudian di sini ada isian untuk pengelola kinerja, tapi untuk SKP 2021 di skip saja dulu, tidak perlu diisi. Kemudian penilai angka kredit ini khusus bagi jabatan fungsional tertentu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala pimpinan unit kerja mandiri, misalnya kepala sekolah dan kepala puskesmas. Oke, kemudian tempat pembuatan penandatanganan, di mana biasanya menyebutkan kecamatan saja. Kemudian ada lagi tempat penandatanganan review, ini skip saja dulu kan untuk SKP 2021. Kemudian tempat pembuatan keterkaitan angka kredit, ini sesuai di mana tim penilai angka kreditnya itu berada di kecamatan apa. Oke, kita lanjut ke pengukuran prodik, di skip saja dulu. Ini nanti untuk SKP TPP-nya dengan menggunakan SKP model baru. Kemudian yang perlu diisi berikutnya adalah di penilaian, tanggal awal penilaian. Karena ini tahun 2021 semester kedua baru dipakai ini model baru, maka aja tanggal awal penilaian ini 1 Juli 2021, kemudian sampai tanggal akhir penilaian 31 Desember 2021. Tanggal pembuatan rencana berarti awal-awal Juli, 1 Juli lah ya. Kemudian tanggal penandatangan pengelola kinerja ini boleh skip saja. Maksudnya dalam kondisi normal, mungkin tahun 2022 itu kita sebenarnya ada tahapan-tahapan yang tidak saya jelaskan tadi. Saya langsung saja ke tahapan inti. Jadi tanggal pembuatan rencana skip saja, tanggal ditandatangani pengelola kinerja skip saja dulu, tanggal ditandatangani penilai AK boleh skip saja dulu. Kemudian yang penting ini lagi adalah tanggal penetapan rencana, itu awal Juli juga. Kemudian tanggal ditandatangani penilai itu pada akhir penilaian. Ya, saya sudah isi tanggalnya, bisa pakai itu saja. Kemudian di sini ide baru kosongkan saja dulu, karena ide baru bisa dipakai setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai ide baru. Kemudian jumlah angka kredit itu khusus untuk pejabat fungsional tertentu yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan unit kerja. Kemudian nilai SKP lama, nilai SKP lama karena nanti akan diintegrasikan dengan model yang baru ini. Nilai SKP lama itu seperti ini, yang dimasukkan, yang ini, yang 88,42, yang ini 88,42. Oke, kita kembali ke laptop. Oke, kemudian tanggal integrasi boleh pakai ini saja. Kita lanjut
ke tahap berikutnya, yaitu pengisian data SKP. Ini di sinilah yang paling berat dari seluruh tahapan pengisian data SKP. Karena ini adalah SKP pimpinan unit kerja mandiri, maka rencana SKP-nya itu diambil sepenuhnya dari perjanjian kinerja di unit kerja itu. Jadi unit kerja itu harus buat perjanjian kinerja. Item-item yang ada di perjanjian unit kinerja itu menjadi SKP seluruhnya dari pimpinan unit kerja, masuk dalam rencana kinerja pimpinan unit kerja. Nah, itu yang di copy seluruhnya menjadi uraian dari rencana kinerja pimpinan unit kerja yang diberi kode. Di sini ada kolom 2 yang ini, itu kode 1 itu berarti rencana kinerja yang kita ambil dari perjanjian kinerja. Jika ini masih kurang, bisa diambil dari Renstra, unit kerja atau TPA. Tapi seharusnya antara perjanjian kinerja unit kerja itu sudah sinkron dengan Renstra dan DPA-nya. Jadi apa yang di kinerja ada juga di DPA, ada juga di Renstra. Jadi itu yang kita pakai sebagai rencana kinerja pimpinan unit kerja. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan pengisian ini, kita lihat dulu sebenarnya isi daripada rencana kinerja itu terbagi 2 bagian besar. Yang pertama itu kinerja utama, kemudian yang kedua kinerja tambahan. Tapi di kinerja utama, kita balik lagi ke laptop. Di kinerja utama ada 4 jenis sebenarnya lagi, dibagi 4 jenis lagi jenis rencana kinerja di dalamnya untuk rencana kinerja utama. Yang saya kasih kode 1 ini itu adalah rencana kinerja yang kita ambil dari perjanjian kinerja. Kemudian yang ke kode 2 ini sudah paten, kata-katanya juga sudah paten, boleh juga dirubah sedikit kalau mau. Ini merupakan unsur direktif pimpinan. Itu kode kedua sudah paten ini. Kemudian yang kode ketiga itu unsur dari rencana aksi. Kemudian unsur yang kode ketiga ini yang ores diuraikan lagi menjadi uraian rencana aksi. Itu sekali si kode 4 uraian rencana aksi apa. Di uraian rencana aksi ini kita uraikan lagi yang kode 1 ini yang dia ambil dari perjanjian kinerja. Jadi rencana kinerja yang kita ambil dari perjanjian kinerja kita uraikan lagi dalam bentuk rencana aksi untuk mencapai tujuan kita atau capaian kita di rencana kinerja yang diambil dari perjanjian kinerja. Karena ini nanti baru bisa diukur setelah mungkin tahunan, setelah 1 tahun berakhir kemungkinan besar baru bisa diukur, baru ada hasilnya. Oleh sebab itu perlu dibuatkan rencana aksi untuk mencapai tujuan itu. Nah, rencana aksi ini nanti sekaligus menjadi SKP TPP kita, kan akan diukur secara produk, entah itu bulanan atau terbulan atau semesteran. Kemudian unsur kelima, jadi sudah ada kode 1, ada kode 2 dan 3 itu sudah paten, kata-katanya sudah paten seperti ini. Kode 2 dan kode 3. Kode 4 itu rencana aksi untuk mencapai kode 1. Kemudian yang kode 5 ini adalah tugas tambahan. Sebenarnya di yang kode 2 ini direktif pimpinan ini, kalau model SKP model lama masih masuk tugas tambahan, tapi di sini di model baru sudah dibedakan. Tugas tambahan yang terkait dengan tupoksi kita itu masuk di direktif pimpinan.
Jadi sewaktu-waktu ada perintah khusus dari pimpinan yang terkait tugas pokok kita, itu masuk di situ. Tapi kalau tidak terkait tugas pokok kita, misalnya jadi Satgas Covid atau apa bendahara, itu masuk di kode 5 tugas tambahan ini. Oke, jelas ya. Nah, itu unsur-unsur yang ada di dalam perjanjian kinerja. Sekarang kalau yang pimpinan tinggi deh, yang kode 1 ini tinggal copy saja dari perjanjian kinerja, di bahasa dari atau bunyi atau redaksi dari isi rencana kinerja itu merupakan bahasa pencapaian, bukan bahasa aktivitas. Tidak seperti model lama yang menggunakan bahasa aktivitas. Misalnya di model lama uraian tugasnya seperti itu, menyajikan Indomie, itu bahasa aktivitas. Yang dimaksud bahasa pencapaian adalah menyajikan Indomie atau tersajinya Indomie dalam porsi tertentu dengan rasa enak sesuai waktu yang ditentukan. Jadi ada tujuan, ada capaian yang hendak kita tuju atau kita realisasikan. Jadi bahasanya seperti itu. Contoh bahasa kinerja lainnya saya baca saja dari permintaan ini. Masa kinerja, permohonan bantuan teknis diproses dengan cepat dan akurat. Verifikasi berkas permohonan bantuan teknis disampaikan tepat waktu. Pemerintah daerah menggunakan aplikasi SIMBG untuk penerbitan PBG, IMB, dan SLP. Tidak ada dokumen pengusulan bantuan teknis yang hilang. Ide dan inovasi mengembangkan fitur SIMBG. Ibu hamil melayani sesuai standar. Diagnosa yang tepat. Ibu hamil mendapat paket nutrisi sesuai kebutuhan. Ide dan inovasi memberikan layanan jemput bola kepada ibu hamil. Peralatan media tersedia dan siap digunakan. Kemudian tidak terjadi malpraktik terhadap ibu hamil. Kepuasan ibu hamil. Jadi itulah yang namanya bahasa pencapaian atau bahasa kinerja yang digunakan. Oke, kita kembali ke laptop. Saya ulangi sekali lagi, jadi kode 1 ini merupakan kode rencana kinerja yang diambil dari perjanjian kinerja unit kerja kita masing-masing. Kemudian setelah kita masukkan semua item-item yang ada di perjanjian kinerja, kemudian kita tambahkan yang ini, yang hijau ini terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu, kodenya 2. Kemudian kita tambahkan rencana aksi, judulnya dan kodenya 3, khusus judulnya kodenya 3, terlaksananya rencana aksi unit strategis sesuai target waktu yang ditetapkan. Kata-katanya seperti itu aja paten. Nah, setelah 2 dan 3 dibuat, kita buat rencana aksi terhadap kode 1, semua uraian perjanjian kinerja dengan kode 1. Jika nomor urut 1 yang kita buatkan kode rencana aksinya, maka kita masukkan kodenya 1, diambil dari sini yang paling ini 1, diambil kodenya itu kita masukkan. Jika bisa satu rencana kinerja ini bisa di breakdown atau diuraikan dalam beberapa rencana aksi, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Jadi ini kode 1 ini berarti dia nomor urut 1 di kolom 1. Ini nomor urut ini di khusus. Jadi kolom 3 ini khusus diisi untuk rencana aksi. Jika nomor 4 yang kita uraikan, berarti kita ambil yang kode nomor urut 4. Berarti kode nomor 4 berarti rencana aksi untuk rencana kinerja nomor 4. Kalau kodenya 1
berarti rencana aksi untuk rencana kinerja utama nomor urut 1 begitu. Di sini ada kata kode, kalau mau lihat kodenya, rencana kinerja yang berasal dari rencana kinerja strategis dari PK perizinan kinerja itu kodenya 1, direktif pimpinan kodenya 2, rencana aksi kodenya 3, uraian rencana aksi kodenya 4, tugas tambahan kodenya 5. Oke, gitu caranya mengisi yang kolom-kolom ini. Kemudian kita masuk ke tugas tambahan. Tugas tambahan itu kita kasih kode 5 di kolom 2, kodenya 5. Nah, ini di kolom 4 ini, kolom D, bobot lingkup tugas tambahan itu harus diisi untuk kode bagi rencana kinerja tugas tambahan, harus diisi bobot lingkup tugas penugasan. Nah, kita lihat di sini kalau lingkup penugasannya di dalam OPD kodenya 1, kalau lingkup penugasannya antar OPD berarti kodenya 2, kalau antar daerah berarti kodenya 3. Di sini ada juga tabel kodenya. Ini kode ruang lingkup tugas tambahan yang ini, antar daerah 3, antar perangkat daerah 2, dalam satu perangkat daerah 1. Oke, kita balik lagi. Nah, itu tentang kode-kode. Jadi kolom D ini, kolom 4 hanya diusung di kodenya, hanya diisi untuk tugas tambahan. Kolom C kodenya hanya diisi untuk uraian rencana aksi. Kemudian kolom 2, 1 untuk rencana kinerja yang diambil dari perjanjian kinerja, kode 2 untuk direktif pimpinan, kode 3 untuk judul rencana aksi, kode 4 untuk uraian rencana aksi, dan kode 5 untuk tugas tambahan. Jelas. Setelah kita membuat lengkap, kita buat uraian dari rencana kinerja yang terdiri dari 5 jenis. Tapi untuk tahun 2021 ini rencana aksi bisa dihilangkan saja dulu, dihapus saja dulu. Yang kode 3 dan 4 boleh dihilangkan saja dulu, tidak usah dibuat nanti di tahun 2022. Nah, setelah kita buat rencana kinerja, selanjutnya kita harus menemukan indikator kinerja dari rencana kinerja yang masing-masing rencana kinerja yang sudah kita buat. Indikator kinerja itu bahasanya seperti apa ya? Tanda-tanda yang bisa dilihat atau parameter yang bisa terlihat dari keberhasilan dari rencana kinerja. Misalnya kasus Indomie tadi, tersajinya Indomie dalam jumlah porsi sesuai yang ditentukan dengan rasa enak dalam waktu yang telah ditentukan. Berarti indikatornya adalah jumlah porsi. Indikator 1 ada jumlah porsi, kemudian indikator kedua itu rasa Indomie, kemudian indikator ketiga waktu untuk menyelesaikan. Jadi kita harus menemukan indikator dari setiap rencana kinerja yang kita buat. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Jadi indikator itu pertanda atau parameter atau pertanyaan apa tandanya, apa yang bisa dilihat kalau rencana itu tercapai. Misalnya rencana kinerja yang meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, meningkatnya kesehatan
derajat kesehatan ibu dan anak. Tanda-tanda yang dilihat dari atau parameter yang bisa dilihat dari meningkatnya kesehatan ibu dan anak, misalnya parameternya adalah, indikatornya adalah berkurangnya angka stunting, berkurangnya angka kematian ibu, berkurangnya angka kematian bayi. Berarti indikator itu bisa dipakai untuk mengukur atau melihat kalau derajat kesehatan ibu dan anak itu meningkat. Oke, itu silakan kembangkan sendiri lagi. Ini hanya contoh untuk memahami indikator. Nah, di sini sebenarnya tidak dibatasi sampai 4 indikator, tapi karena kompleksnya format ini, jadi saya batasi sampai 4 indikator. Bisa menemukan 4 indikator dari satu uraian kinerja itu sudah wow banget. Jadi sebenarnya bisa lebih dari 4, tapi di sini hanya saya sediakan 4 slot. Indikator 1, indikator 2, indikator 3, indikator 4. Nah, setelah kita menemukan indikatornya apa, kemudian kita tentukan misalnya ini terlaksanya sistem merit dalam manajemen ASN Kabupaten Tanah Toraja. Kebetulan ini hanya satu, ketemu indikatornya satu, yaitu index point system merit. Nah, setelah kita ketemu indikatornya yang satu ini, kita tentukan kondisi indikatornya, apakah dia normal atau dia khusus. Khusus kebalikan dari normal. Normal artinya begini, jika realisasi yang kita capai lebih besar dari target dan itu dianggap hasilnya bagus, rencana kinerja tercapai, berarti itu normal. Kebalikan dari normal adalah khusus. Misalnya realisasi yang kita capai lebih kecil dari angka target, tapi itu dianggap berhasil, berarti dia kasus khusus. Misalnya begini, contohnya begini, misalnya rencana kinerjanya menaikkan berat badan dalam waktu 3 bulan. Kata-kata kuncinya adalah menaikkan berat badan dalam waktu 3 bulan. Indikatornya berat badan. Misalnya target awalnya misalnya 45 kg, kemudian kita berhasil menaikkan menjadi 50 kg, berarti kita berhasil melaksanakan kinerja menaikkan berat badan, berarti itu kondisinya normal. Nah, sebaliknya kalau kata-katanya saya balik, rencana kinerjanya berbunyi menurunkan berat badan dalam waktu 3 bulan. Misalnya target kita tadi 60 kg, kemudian kita mau turunkan, pasalnya tadi menurunkan, kemudian kita berhasil menurunkan tadi 60 kg, menurunkan menjadi 50 kg, berarti kita berhasil menurunkan berat badan, di mana angka 50 lebih kecil dari 60 kg. Berarti realisasi lebih kecil dari target, berarti itu kita pakai kondisi khusus. Untuk indikator kondisi normal kita kasih simbol N yang besar seperti ini. Kalau dia kondisi khusus, kita kasih simbol K besar seperti ini. Oke, paham? Karena beda rumusnya untuk kondisi normal dan beda khusus, makanya kita harus tahu kondisinya apa dia khusus, apa dia normal. Oke, paham ya? Nah, setelah kita menentukan kondisinya apa dia khusus normal, kemudian kita buat target, sama saja dengan SKP sebelumnya. Cuma bedanya kali ini kita bisa menentukan rentang target. Misalnya dari indeks merit ini kita tentukan dari yang ingin kita capai, targetnya kita antara 300 sampai 350 poin. Kondisinya normal, karena makin besar realisasi makin bagus hasilnya, jadi bisa targetnya seperti itu. Jadi bisa kita pakai rentang 300 sampai 350, tapi kalau tidak pakai rentang tidak apa-apa, kita kosongkan saya yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kanan ini kita kosongkan, yang minimalnya saja kita isi. Jadi kalau
kita pakai rentang minimalnya sebelah kiri, maksimalnya sebelah kanan, minimal 300, maksimal 350. Tapi kalau hanya satu target tertentu saja, isi saja yang sebelah kiri, yang sebelah kanan biarkan kosong. Nah, kemudian setelah target kita tentukan apa bentuk rentang atau pixel begitu, kita kemudian tentukan satuannya. Ini sama persis dengan SKP lama satuannya, entah itu dokumen, laporan, tugas. Di sini boleh persen, tergantung bahasa indikator yang kita tentukan. Oke, paham seperti itu. Kemudian setelah pekerjaan selesai, kalau pekerjaan belum selesai jangan diisi dulu realisasinya, biarkan kosong. Kalau diisi dengan nol berarti sudah selesai, hanya tidak terrealisasi, jadi akan masuk perhitungan. Tapi kalau dibiarkan kosong, aplikasi tidak akan menghitung, artinya dianggap belum selesai. Nanti setelah pekerjaan selesai, entah bulan pertama, entah bulan kedua, atau bulan ketiga, baru kita isi sesuai, atau dalam bahasa Permenpan, setelah bisa diukur baru kita isi realisasinya. Nah, kemudian selanjutnya yang kolom yang gelap-gelap ini, gray, itu kita serahkan ke aplikasi untuk menghitungnya. Minimal satu indikator dari setiap uraian kinerja harus kita isi, bisa 2, bisa 3, bisa 4, tapi minimal 1. Oke, lanjut. Nah, setelah rencana aksi, tugas tambahan, rencana kinerja dari PK kita sudah isi semua data-datanya seperti ini, kemudian kita klik yang tombol ini hitung, agar aplikasi menghitung nilai-nilai yang kita masukkan. Misalnya jika ada yang kita rubah angkanya, misalnya ini menjadi yang ini, realisasinya misalnya kita rubah menjadi 89, misalnya seperti itu, kita klik lagi ini hitung. Setiap ada perubahan kita klik hitung. Nah, setelah ini kita buat data SKP-nya, kita buat seluruhnya, kemudian kita tinggal cetak ini penetapan, kita tinggal klik tombolnya, maka dia akan dikirim data dari sana seperti ini. Nah, dia akan ambil data yang dari sana, dimasukkan ke form yang kita perlukan. Agak lama, harus sabar menunggu karena ini laptop standar sekali, jadi makanya seperti ini. Oke, sudah seperti ini hasilnya. Ini bisa kita rapi-rapikan, kalau mau bisa rapi-rapikan supaya lebih enak dilihat seperti ini. Kalau merasa perlu tambah baris boleh, kalau tambah perlu baris boleh, mau seperti itu bisa, cuma dilarang tambah kolom. Tambah barisnya juga harus di bawah judul ini, yang judul biru ke bawah bisa tambah baris, tapi bagian judul ke atas tidak boleh tambah baris, lagi tambah kolom tidak boleh. Oke, ini kalau kita mau merger bisa, mau rapikan bisa, terserah. Oke, ini format yang harus dicetak menjadi lampiran SKP tahun 2021. Kemudian kita cetak perilakunya, kita isi dulu data perilakunya. Ini data perilaku skalanya dari 0 sampai 120, tapi sebenarnya ada hitungannya di Permenpan 8 dijelaskan hitungannya, cuma kita masukkan hasil jadinya karena ada hitungannya tersendiri. Nanti kita boleh pakai angka-angka yang ada desimal gitu, 97,2, 78,1, 98,86, rentangnya dari 0 sampai 120. Jadi nilai maksimalnya 120. Hanya itu yang kita isi, kemudian kita klik cetak
untuk mengambil data dari sana. Masuk di sini. Kita print. Setelah itu kita print, kita ke penilaian akhir, di akhir penilaian Desember. Seperti ini modelnya. Kita klik cetak supaya data-data yang di sana terkirim ke sini juga, data-data di sini terkirim ke nilai SKP. Tetapi jika ada perubahan di sini, perubahan atau di bagian ini, misalnya ada perubahan, setiap ada perubahan di sini tidak akan langsung masuk di sini, kecuali klik ini, tombol ini baru terkirim perubahannya ke sini lagi. Oke. Berarti perubahan terakhir itu yang akan terkirim ke sini. Kalau kita tidak klik dan ada perubahan di sana, maka tidak akan terkirim perubahannya di form ini, tidak langsung link. Nanti link setelah kita klik tombol cetak yang di atas. Oke, kita bisa rapikan. Kalau berantakan begini, kita bisa rapikan menjadi seperti ini. Nah, bisa rapikan, bisa kalau kolomnya kurang kita bisa tambah. Tapi hati-hati karena di sini ada yang tersembunyi, bisa kita atur gitu. Biasa ada baris kata-kata tersembunyi. Nah, kayak ini tersembunyi. Jadi kita perlu geser, atur lagi tinggi barisnya. Kemudian setelah kita cetak nilai SKP, kita cetak laporannya seperti ini. Klik saja cetak untuk mengambil data dari sana. Oke, masuk di sini. Kemudian kita cetak integrasinya. Nah, seperti itulah hasil penggabungan dari SKP nilai lama dengan SKP nilai baru. Integrasinya di sini. Ini nilai SKP lama tapi sudah diintegrasikan, dirubah nilainya menjadi diintegrasikan sesuai nilai SKP baru. Dari 8 ini berapa ya di sini? Di sana tadi. Nilai SKP lamanya kalau diintegrasikan bukan di sini dari 90,2 menjadi 109. Oke. Nah, bagi tambahan untuk pejabat fungsional yang merangkap pimpinan kerja ini membuat keterkaitan angka kredit. Jadi tinggal klik supaya rencana kinerja masuk dari sana. Kemudian kita tambahi butir kegiatan yang ada di Permenpan yang mengatur jabatan fungsional itu. Butir-butir yang terkait dengan rencana kinerja itu apa, kita taruh sini. Kemudian outputnya apakah laporan ada surat tugas atau SK, kemudian angka kreditnya berapa. Oke, ya itulah format atau SKP model baru yang sudah kita susun seperti ini. Jadi ada penetapan yang kita print, ada berlaku, ada nilai SKP, ada laporan, ada integrasi, ada keterkaitan angka kredit untuk pejabat fungsional. Nah, SKP lama yang kita buat seperti yang kita print itu SKP lama yang dari Januari sampai Juni, model SKP lama. Jadi yang kita buat seperti ini, sasarannya ini SKP lama. Nah, kemudian pengukurannya. Di pengukuran ini kita perlu menyesuaikan lagi sasaran. Rencana awalnya adalah 12 bulan, kemudian ada disuruh pakai SK model baku, sebagian jadi cuma sampai 6 bulan. Jadi dari 12 bulan dirubah menjadi 6 bulan. Jadi perlu ada penyesuaian
volume 12 bulan. Ini yang saya coret di atas itu semula adalah volume 12 bulan, kemudian kita ganti menjadi volume 6 bulan. Yang di bawahnya yang tidak tercoret. Begitu juga waktunya yang semula 12 bulan, kita sesuaikan volumenya menjadi volume 6 bulan. Misalnya ini sebelumnya 12 bulan, volumenya menjadi tinggal 6 bulan. Juga begitu juga kuantitasnya. Kuantitas 12 bulan menjadi 6 bulan. Seperti ini, kemudian kita cetak juga nilai yang ini, yang Urang Garuda ini. Itulah yang kemudian digabungkan menjadi SKP dengan SKP model baru yang kita buat tadi menjadi SKP tahun 2021 yang merupakan gabungan dari model lama menjadi model baru. Oke, itu tadi untuk format 1 untuk jabatan pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri. Sekarang kita masuk ke format kedua, yaitu jabatan administrasi. Jabatan fungsional sama saja, sama persis formatnya, hanya beda judul. Jadi langkah-langkahnya sama. Ini langkah-langkahnya sama. Isi datanya di sini sama tadi, sama persis tadi yang GPT. Kemudian isi nilai SKP-nya hanya di sini hanya beda sedikit, bertambah satu kolom. Kolom yang bertambah yaitu kolom E, SKP atasan langsung yang diintervensi. Jadi untuk pejabat administrasi, sekretaris, kepala bidang, subdit, staf yang ada pimpinan unit kerjanya itu menggunakan format 2 ini, termasuk jabatan fungsional yang tidak memegang atau tidak mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan unit kerja. Jadi model ini yang dipakai. Nah, sebelum membuat rencana kinerja bagi jabatan administrasi atau jabatan di bawahnya level pimpinan unit kerja, itu pimpinan unit kerja terlebih dahulu harus jadi urutannya seperti itu. Pimpinan unit kerja yang harus dulu membuat rencana kinerja. Setelah pimpinan unit kerja membuat rencana kinerja, kemudian atasan jabatan satu level, satu klik di bawahnya membuat rencana, baru bisa membuat rencana kinerja yang dia uraikan dari rencana kerja pimpinan unit kerjanya. Jadi dia pilih-pilih misalnya kepala bidang memilah-milah mana uraian rencana kinerja dari kepala pimpinan unit kerjanya, misalnya kepala badannya yang terkait dengan tugas pokoknya, itu dia uraikan lagi menjadi rencana kerjanya. Nah, rencana kinerja yang diuraikan dari atasan langsung kita itu kita kasih kode 1. Kode 1, kode 2 sama persis yang tadi, kode 3, 4 sama yang persis yang tadi. Jadi kode 1 itu adalah rencana kinerja yang kita uraikan dari rencana kinerja atasan langsung, atau kita istilahnya permainan 88 diintervensi. Begitu juga terus ke bawahnya, kasubit misalnya itu menguraikan lagi rencana kinerja dari kabitnya atasan langsung di atasnya, sampai pelaksana di bawah menguraikan rencana kinerja dari atasan langsungnya, yaitu kasubitnya, pengawas yang ada di atasnya. Jadi yang buat SKP pertama adalah pucuk pimpinan, kemudian turun satu klik di kabit atau sekretaris, kemudian turun satu klik lagi di jabatan pengawas, kepala seksi, kasubit, kasubag dan sebagainya, kemudian baru jabatan fungsional umum. Nah, bagaimana dengan jabatan fungsional yang ada di unit kerja? Tergantung struktur organisasinya. Kalau dia di bidang berarti dia
membuat rencana kinerja dari kepala bidang yang menjadi ketua tim di bidang itu. Secara garis organisasi, jabatan fungsional tertentu itu biasanya dibawa langsung kepala badan. Cuman karena ditempatkan di bidang-bidang, jadi sebagai ketua timnya adalah kepala bidang di mana dia berada. Jadi yang dia uraikan adalah rencana kinerja dari kepala bidangnya. KPP bisa juga mengambil, tergantung organisasi, yang mengambil dari uraian kinerja yang ada di pimpinan unit kerja, tergantung situasi dan kondisi organisasi masing-masing. Oke, itu sama persis tadi. Kemudian di sini ada yang satu adalah uraian rencana, kode 1 adalah uraian rencana kerja yang diambil dari atasan langsung atau diintervensi dari rencana langsung. Kemudian kode 2 itu direktif pimpinan bisa atasan langsung, bisa kepala badan, bisa di atasnya lagi. Kemudian rencana aksinya itu kita buatkan rencana aksi dari perjanjian kinerja yang kita uraikan dari perjanjian kinerja atasan kita isi kodenya di kolom nomor urut berapa yang kita buat ke rencana aksi, kita isi di kolom 3 sesuai dengan nomor urut ini di kolom 1. Kalau nomor urut 1 kita kasih kode 1, kalau nomor urut 2 kita kasih kode 2. Kemudian tugas tambahan kita isi sama dengan yang tadi, kita isi bobot lingkup tugas tambahannya kode berapa. Kalau dia di unit kerja saja berarti kodenya 1, antar perangkat daerah itu 2, di luar daerah itu 3. Oke, sama persis. Kemudian kita tentukan indikator, cuman agak sedikit berbeda dengan format 1 sebelumnya. Untuk jabatan administrasi ini indikatornya sudah diplot dari aspek kuantitas, kemudian aspek waktu, kualitas, ada 4 juga, kemudian aspek waktu, kemudian ada aspek biaya. Aspek biaya ini jarang-jarang diisi, bisa hanya menggunakan satu aspek saja, aspek kuantitas. Kalau hanya satu indikator yang kita pakai, berarti kita isi di indikator kinerja aspek kuantitas. Ini bisa seperti ini, aspek kualitasnya tidak ada tapi aspek waktunya ada, bisa hanya 1, bisa hanya 2, bisa 3, bisa lengkap 4, tergantung kondisi rencana kerja yang kita buat. Oke, kondisinya sama persis, targetnya sama persis yang tadi. Kalau kita sudah isi ini semua lengkap, baru kita klik hitung. Kemudian sama yang tadi, kita cetak penetapannya, kita cetak perilakunya, kita cetak nilai SKP-nya dengan mengklik tombol-tombol yang ada masing-masing form ini, supaya data SKP dan form data ini terkirim dari sana. Jadi kita cetak laporannya, kita cetak integrasinya untuk SKP tahun 2021. Kemudian untuk pejabat fungsional mencetak ini keterkaitan kata kredit. Kemudian kita cetak juga model SKP lama yang berlaku dari Januari sampai Juni. Jadi model SKP lama yang kita cetak itu, ini SKP-nya sasarannya lengkap 3 sheet, kemudian pengukurannya, kemudian burung garudanya atau nilai akhirnya kita cetak. Maka jadilah SKP tahun 2021 yang merupakan gabungan daripada SKP model lama menjadi SKP baru. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat.